Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta resmi menetapkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi sebesar 5%, sementara untuk kendaraan umum sebesar 2%. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta secara resmi segera diterapkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa tarif PBBKB yang semula 10% dipangkas menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan 2% untuk kendaraan. Kebijakan ini akan dituangkan dalam peraturan gubernur dan akan disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta kami akan memberikan relaksasi ataupun kemudahan ataupun diskon yang dulu dipungut 10% menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan menjadi 2,5% atau 2% nanti di lapangan diputuskan untuk kendaraan umum. Sementara juru bicara Gubernur Jakarta Chiko Hakim menyatakan pajak bahan bakar kendaraan bermotor tidak hanya diterapkan di Jakarta. Selain itu, jenis BBM yang terkena pajak hanyalah BBM non-subsidi. Apakah jenis bahan bakar yang mana saja yang kena pajak, ataukah ada bahan bakar tertentu yang tidak kena, kemudian dibebankan kepada konsumen, kemudian dan lain-lain? Ini detailnya sudah dibahas, Bang? Yang pasti yang pajak BBM non subsidi ya, Pertamax. Oke, yang subsidi tidak ya, Bang ya? Seharusnya tidak. Ya, sepengetahuan kami tidak. Nanti kita akan cek lagi. Tapi sepengetahuan kami memang pajak itu diberikan pada BBM yang non subsidi. Sebelumnya penetapan tarif pajak BBM diatur langsung oleh Pertamina dan berlaku selama lebih dari 1 dekade. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Gubernur memiliki diskresi untuk menentukan tarif PBBKB di daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta resmi menetapkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan staf khusus Gubernur Jakarta, Justinus Prastowo. Selamat petang, Pak Justinus. Selamat petang, Mbak Nadia. Ya, Pak Justinus, boleh penegasannya dengan adanya tarif pajak ini artinya harga BBM naik atau turun? Ya, dengan adanya relaksasi yang diputuskan Bapak Gubernur kemarin, tentu saja ini tidak akan membuat beban pajak bahan bakar untuk konsumen atau warga Jakarta bertambah. Jadi dipastikan tidak akan ada penambahan beban, Pak Nadia. Artinya dari skema perpajakan ini subjek pajaknya siapa, Pak? Bukan konsumen? Ya, subjek pajaknya adalah konsumen yang memanfaatkan BBM dan selama ini kendaraan umum dan juga transportasi nelayan, sarana kapal nelayan itu mendapatkan diskon 50%. Jadi kita pastikan siapapun yang mengonsumsi BBM di wilayah Jakarta akan menanggung pajak yang sama dengan daerah lain dan juga sama dengan tahun sebelum 2024, yaitu 5% besarannya. Jadi dipastikan tidak akan ada kenaikan karena relaksasi yang diberikan itu akan membuat tarif yang tadinya 10% akan kembali menjadi 5% bebannya, Mbak Nadia. Oke, artinya seperti apa nanti mekanismenya dengan relaksasi ini? Karena dipastikan tidak ada kenaikan harga untuk konsumen. Ya, pertama kan kami sampaikan pajak bahan bakar ini sudah berlaku lama, dari tahun 1997 dan dipungut oleh semua pemerintah daerah di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Jadi ini bukan pajak khusus di Jakarta, namun di semua wilayah. Yang memungut adalah produsen atau distributor bahan bakar, dalam hal ini termasuk Pertamina, Shell, dan lain-lain yang menyerahkan bahan bakar ke konsumen. Jadi Pemprov DKI selama ini hanya menerima
hasil pemungutan dari para produsen atau distributor. Jadi kami tidak memungut langsung. Jadi kami menerima secara gelondongan berapa yang dipungut selama setahun itu, Mbak Nadia. Oke, dan ini tidak hanya di wilayah Jakarta dan hanya untuk BBM non-subsidi, betul ya Pak Justinus? Ya, ini tidak hanya di wilayah Jakarta, tapi di seluruh Indonesia karena ini adalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Oke, baik. Kemudian nantinya bagaimana? Maksudnya ini penerapannya adalah, ini kan dibebankan kepada konsumen, artinya saat pengisian bahan bakar. Dari penyesuaian 10% menjadi 5%, harga juga tidak turun? Ya, jadi perlu kami sampaikan, karena yang memungut PBBKB selama ini Pertamina, kenaikan 10% itu belum diterapkan oleh Pertamina karena kebijakan satu harga. Oke. Jadi kan harga BBM sebagaimana kita ketahui harus sama di seluruh Indonesia. Tidak boleh ada perbedaan untuk jenis bahan bakar yang sama. Maka Pertamina ini menjaga level harga yang sama, membebankan 5% kepada seluruh konsumen. Nah, kalau kemarin kita tetapkan 10% dan Pertamina harus memungut 10%, maka akan terjadi perbedaan atau disparitas harga BBM di Jakarta dan di luar Jakarta. Maka dengan keputusan Bapak Gubernur kemarin akan menjamin harmonisasi kebijakan pusat dan daerah dan antar wilayah, termasuk memastikan beban yang akan ditanggung oleh konsumen atau warga tidak akan bertambah, dan memang tidak ada penurunan karena selama ini yang dipungut memang masih 5%, Mbak Nadia. Oke, artinya ini justru penyesuaian agar harga BBM sama di seluruh wilayah di Indonesia, begitu ya Pak Justinus? Betul, ini menjadi bagian harmonisasi kebijakan sebagaimana arahan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Ada 14 provinsi yang menetapkan tarif 10%, dan demi harmonisasi kebijakan yang berlaku menyeluruh, maka pemerintah DKI juga menyelaraskan itu dengan memberikan insentif atau relaksasi sehingga tadi yang disampaikan beban pajak yang ditanggung akan sama baik oleh warga Jakarta, Jawa Barat dan sebagainya. Oke Pak Justinus, tapi sosialisasinya kepada masyarakat bagaimana? Ini kan kemarin khawatirnya akan ada penambahan pajak lagi yang ditanggung oleh konsumen. Baik, kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholders untuk melakukan sosialisasi. Melalui Diskominfo juga kami terus sampaikan, melalui Bapenda juga kami sampaikan, termasuk dengan mitra Pertamina dan lain-lain, kami juga menyampaikan informasi ini secara menyeluruh dan terus-menerus kepada publik, termasuk melalui media televisi seperti pada sore hari ini. Harapan kami tidak terjadi distorsi dan misinformasi di lapangan, tapi sebaliknya pemerintah ingin terus meyakinkan masyarakat tidak ada beban pajak tambahan, dan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, Pak Nadia, PBBKB ini tujuannya untuk pengendalian konsumsi bahan bakar dalam rangka transisi menuju energi terbarukan. Jadi kita ingin memastikan penggunaan pendapatan dari PBBKB ini untuk perbaikan dan dukungan di sektor transportasi publik. Nah, semoga dengan adanya penerimaan ini, Pemprov DKI juga dapat semakin memperbaiki, memperkuat pelayanan transportasi publik sehingga akan bermanfaat bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Baik, Pak Justinus, artinya masyarakat tidak perlu khawatir karena ini penyesuaian harga saja di seluruh daerah dan dipastikan harga BBM tidak naik dan juga tidak turun. Terima kasih banyak Pak Justinus Prastowo, staf khusus Gubernur Jakarta. Selamat petang, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, selamat petang.